kasih. Selamat malam, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, doa ibadah dan doa kita. Kita akan nyanyikan pujian Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya Yesus, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cinta kau selalu, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cinta kau selalu, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah,
syukur, berterima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Dalam doa kami, sebelum kami lebih jauh berdoa, memuji dan menyembah Engkau malam hari ini, kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar iman kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau persiapkan kami jemaat-jemaat GPI Kasih Karunia yang ada di rumah masing-masing, supaya kami memberikan waktu kami yang terbaik untuk kami benar-benar berkonsentrasi penuh untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dan masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab itu Engkau mau berkati Tuhan ibadah doa kami malam hari ini, dari awal sampai selesai. Engkau juga mengurapi hamba untuk melayani kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman itu menjadi kekuatan iman kami dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami, doa kami ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam pemberitaan firman dan doa dan pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, saya akan memberikan video singkat ya untuk kita lihat, karena ini ada menyangkutnya dengan firman Tuhan yang akan kita dengar. Ya, kita persilakan. Puts my mind at ease, feels like home. You're like a long walk on a summer night, holding hands underneath the moonlight. And in that moment, I find my sense of peace. Feels like home to me. Yeah. Feels like home. Right next to you is where I belong. Safe and warm, wrapped up in your arms. Holding tight, just right. Well, there's no place. Feels like home. Right next to you is where I belong. Safe and warm, wrapped up in your arms. Holding tight, just right. There's no place on earth I wanna be. Just right. There's no place on earth I wanna be. 'Cause here with you feels like home to me. Feels like home. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah melihat video gambaran ilustrasi bagaimana seorang anak kecil berumur 4-5 tahun lah ya. Kita lihat di sana bahwa dia dilatih dengan begitu keras, ya entah oleh orang tuanya
atau oleh gurunya, guru kungfunya. Ya, mungkin secara visi atau mungkin kita secara ini, aduh kasihan banget ya. Kok tega sih, didikannya terlalu keras seperti itu, ya. Atau mungkin kita mengatakan anak itu belum mampu menerima, ya. Karena yang dia lakukan setiap hari itu sangat mungkin kita katakan itu hanya untuk orang dewasa, ya. Latihan-latihan yang dia lakukan itu sangat berbahaya, ya. Mungkin dia secara umur mungkin belum bisa, belum mampu ya menerima didikan itu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya ya alasan-alasan seperti ini memang itu baik. Komentar-komentar seperti ini itu baik. Tetapi kita melihat lagi bagaimana ya tujuan dari si pendidik, entahkah itu orang tuanya atau guru kungfunya, ya. Tujuannya apa? Ya, ketika si pendidik ini melatih anak tersebut, tentunya pendidik ini punya satu tujuan, yaitu supaya anak ini memiliki kemampuan yang lebih, ya, memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika anak ini bertambah besar, ya. Ketika bertambah kemampuannya, kita lihat di sana pelatihannya mungkin yang awal-awal agak-agak ekstrim, terus yang selanjutnya sedang ekstrimnya, terus lebih ekstrim lagi, ya, dan seterusnya semakin hari semakin meningkat kualitas berat untuk latihannya, ya. Tetapi kita melihat hari demi hari anak ini menjadi bertambah kuat, menjadi bertambah hebat, menjadi bertambah luar biasa kekuatannya, bahkan ya teman-teman usia sebayanya ya tidak bisa memiliki hal itu. Dia memiliki kapasitas yang lebih. Dia memiliki sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena dia sudah dilatih. Karena dia sudah mengalami didikan, mengalami proses. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saja guru atau guru kungfunya atau orang tuanya ini ya gampang kasihan atau mendengar komentar-komentar, oh kok tega banget sih anak kecil kok digituin, ya, tentunya ya didikan itu akan berhenti, stop sampai di situ, ya, dan anak ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kita lihat ya anak ini terus ya dia didorong oleh gurunya atau mungkin orang tuanya, tapi dia juga memiliki kemauan yang keras. Dia juga mungkin sambil menangis, saudara lihat di video tadi, sambil menangis dia lakukan itu. Ya, tidak mudah, tidak gampang. Ya, mungkin dia sakit, capek, ya berat yang dia lakukan, sambil menangis yang dia lakukan. Tetapi dia lakukan itu dengan baik, hari demi hari dia lewati, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Dia memiliki potensi yang lebih, sekali lagi, dia memiliki kualitas yang lebih, dia memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Anak-anak atau teman-teman seusia bawah di sebayanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan terhadap saya dan saudara, ya. Tuhan menginginkan kita ini anak-anak Tuhan, ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Sehingga Tuhan mau mendidik saya dan saudara ini, mungkin kita katakan, kok begini Tuhan? Ya. Tapi kita lihat dulu, apa cara didik Tuhan? Kita mau lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Awal mula, ya, tahapan didikan sederhana. Kalau saya katakan sederhana, ya, tahap 1 didikan dari Tuhan untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita buka dalam kitab 1 Timotius pasal 4. Ayo, kita jangan cuma dengar nonton, tetapi kita buka yuk Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8.
Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Haleluya. Biar saya nggak dengar, tapi saya pakai telinga telepati, saudara. Ya. Ayat 7, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang pertama, latihan sederhana yang Tuhan berikan buat kita adalah apa? Latihan beribadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ibadah ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan, ada pujian, ya, ada doa syafaat, dan yang terakhir ada persembahan dan doa berkat. Di situ satu paket ibadah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu harus kita lakukan itu dengan melatih, ya. Orang yang kalau tidak terbiasa ibadah, saudara, ya, dia tidak akan merasakan sesuatu apapun kalau dia tidak ibadah, ya. Contoh, ya, kalau dia 1 bulan sudah tidak beribadah, ya, maka dia tidak akan merasa sesuatu apa-apa kalau hari Minggu dia lewatkan atau hari jam-jam ibadah dia lewatkan, itu biasa saja. Tetapi kalau orang yang sudah melatih dirinya beribadah, sudah melatih bersekutu dengan Tuhan, sudah memiliki hubungan komunikasi yang dekat dengan Tuhan, setiap hari dia punya saat teduh, seperti Daniel, pagi, siang, malam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia akan merasa gelisah, tertuduh, ya, tidak tenang dalam hatinya. Jangankan 1 bulan, 1 minggu saja dia tidak ibadah, dia akan merasa tertuduh, dia akan merasa tidak enak, ya. Jangankan 1 minggu, 1 hari saja, kalau dia terlewat dalam doa, baca Alkitab, dia akan merasa tertuduh dalam hatinya. Pendeta gak ada yang tahu, atau mungkin orang tua, atau suami, atau istri, atau anak, tidak ada yang tahu. Tetapi ingat, di dalam hati kita ada Roh Kudus yang selalu aktif mengingatkan kita, yang selalu melatih kita, mendorong kita untuk beribadah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, bagaimana kepekaan kita, bagaimana kemauan kita untuk mau dilatih. Kalau kita mau seperti anak kecil tadi, ya, yang memiliki kualitas dan kemampuan yang lebih, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita katakan, bagaimana tante? Sekarang ini tidak boleh ibadah di gereja. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, apapun caranya dia akan lakukan. Seperti pada malam hari ini, pakai cara online, tidak mengapa, ya. Mungkin batas jarak, tempat, waktu, mungkin itu yang membatasi kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Roh yang Allah yang kita sembah dengan Roh yang luar biasa yang ada di mana saja. Dia ada di tempat ini, dia juga ada bersama engkau di rumahmu masing-masing, dan dia juga sedang bekerja dalam hatimu ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau memuji memuliakan nama Tuhan. Asalkan kita mau fokus, mau sungguh-sungguh mendengarkan atau beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Perbedaannya sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh apa, saudara? Ya. Tadi malam suami saya menonton berita, ya. Padahal suara TV-nya besar, saudara. Tapi saya fokus pegang HP, ya. Kemudian suami saya mengatakan berita itu, ngomong, oh iya begini, ada begini. Saya kata, emangnya kenapa? Ya, saya ngomong, emangnya ada apa? Ada berita apa? Suami saya bilang, ya emangnya kamu gak nonton? Segitu TV besar, suara besar, tapi kamu gak tahu, gak ngerti apa, gak dilihat kan dari tadi? Kenapa saya gak tahu isi berita itu? Padahal TV ada di depan mata saya, padahal TV ada saya dengar suaranya. Kenapa? Karena saya tidak fokus.
Karena saya hanya fokus melihat HP. Jadi saya tidak tahu apa isi beritanya. Nah demikian juga kita. Kalau kita beribadah meskipun di online, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak fokus, meskipun kau ada di tempat ini, ya, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh, kalau tidak mau berserah, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Karena di dalam ayat ini dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengar baik, janji Tuhan, berkat Tuhan dalam beribadah dalam kitab Ulangan. Di sana dikatakan, kalau kamu beribadah, aku akan memberkati rotimu, anggurmu, ya, lumbungmu. Maka penyakit-penyakit akan dilalukan, kau akan dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Meskipun kau ada di rumah, tapi tetaplah mengikuti jadwal-jadwal ibadah atau jadwal-jadwal pribadi komitmenmu kepada Tuhan setiap hari untuk bersaat teduh. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi meskipun terbatas, kita lihat tadi, ya anak kecil tadi, saudara, ya itu latihan badani, saudara. Ya itu latihan badani, tetapi kita lihat hasilnya sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melatih ya roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita melatih hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ada berkat, ada janji Tuhan, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Ya, jangan tersepona dengan kemalasan. Ya, karena di rumah terus jadi malas. Jangan, saudara, tetapi gerakan hatimu, gerakan jiwamu, gerakan rohmu, gerakan tubuhmu untuk dilatih Tuhan, untuk terus beribadah. Kita bisa jaga jarak terhadap orang lain, terhadap kerumunan banyak orang, tapi kita tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi jaminan saya dan saudara. Itu latihan pertama. Latihan yang kedua, ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Tolong dibacakan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani, tolong dibacakan ayat 12 sampai ayat 11. 11 ayat 11. Ya, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Haleluya. Yang kedua latihannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, agak sedikit berat. Ya. Di sini dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ingat baik-baik, tidak mendatangkan sukacita. Artinya apa? Enggak nyaman, enggak enak, sakit, ya, enggak merasa seperti yang kita harapkan. Kalau kita masuk dalam didikannya Tuhan, tidak boleh salah sedikit, saudara. Ya. Salah sedikit, sentil sama Tuhan. Malas sedikit, sentil sama Tuhan. Ya. Ya. Kita mungkin berpikir, tapi saya salah apa? Kita sudah merenungkan, apa ya, kenapa ya? Kok ini sesuatu ini terjadi dalam kehidupan saya? Apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan Ayub adalah orang yang soleh, orang yang saleh, artinya orang benar. Tetapi ketika Tuhan izinkan proses didikan masuk dalam kehidupan Ayub, tidak main-main, saudara. Tidak ada sukacita di dalamnya. Mana ada orang sukacita, orang hartanya belum, firman Tuhan katakan yang satu belum selesai ngomong, bencana alam, kambing dombanya hilang, lembunya hilang dan lain sebagainya.
belum satu selesai, ada lagi satu lagi ngomong, belum satu selesai, ada lagi ngomong, dan yang terakhir anaknya hilang semua. Apakah itu mendatangkan sukacita? Apakah itu bagian dari janji Tuhan? Mungkin kita katakan, mana janji Tuhan? Saya sudah setia ibadah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban, saya sudah begini dan begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita dalam firman Tuhan. Ingat, setiap ganjaran pada waktu diberikan, itu tidak mendatangkan sukacita. Tidak ada keenakan sedikit pun. Ya. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita mau menerima, ya menjalani proses didikan Tuhan seperti yang anak kecil tadi, saudara. Dia menangis, ya ketika dia disuruh push up, ketika dia suruh naik tangga dari ujung bawah ke sampai ujung atas itu, ya beratus-ratus tangga mungkin. Ketika dia berdiri di tengah batu, lalu dia memegang kayu berjam-jam, dia menangis, saudara. Gak enak, dididik itu tidak enak. Kenapa harus begitu? Kenapa harus sekeras begitu? Supaya ototnya terlatih. Demikian juga saya dan saudara. Kenapa harus Tuhan proses ikut masuk dalam dapur peleburan api? Supaya otot-otot imanmu terlatih. Supaya kita menjadi kuat. Supaya kita menjadi hebat. Supaya kita menjadi lebih kualitasnya daripada orang-orang dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita hanya melihat ganjaran, didikan yang Tuhan berikan, tapi apa maksud Tuhan dari semua yang kita alami. Ya. Di sini dikatakan, tetapi kemudian, ingat, kemudian, ya berarti bukan saat kita merasakan ganjaran, proses. Jadi ada jeda waktu, ya, seperti anak kecil tadi. Dia harus melewati hari demi hari. Saya tidak tahu itu prosesnya berapa hari, berapa bulan, bahkan mungkin sampai berapa tahun. Ada jeda waktu, ya, yang kita alami. Mungkin kau mengalami PHK, ya. Mungkin kau mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Mungkin kau mengalami sesuatu yang tidak enak, ya. Usahamu sepi, kamu di PHK dalam pekerjaan. Mungkin kau berkata, kok Tuhan begini amat ya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya melihat suatu masalah itu menjadi masalah yang lebih besar, tapi lihatlah di balik masalah itu. Jalani dengan baik, jalani dengan penuh keikhlasan dari Tuhan. Ya, seperti Ayub, dia katakan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dia jalani proses demi proses itu, bukan di luar Tuhan, ya, tetapi di dalam Tuhan, saudara. Jangan jalani proses yang Tuhan izinkan, didikan yang Tuhan izinkan. Jangan pernah pakai kekuatanmu, jangan pernah pakai pengalamanmu. Oh, dulu waktu sepi toko saya pergi ke tempat ini. Cuman gampang, pakai jadi laris. Dulu waktu suami saya nggak sayang sama saya pernah datang ke ini. Dulu waktu usaha saya macet, saya cuman pakai telur ayam, dipecahin di depan toko, ya, terus pakai anggur, pakai ini, pakai itu, kembang 7 rupa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau sedang mengundang iblis lebih menghancurkan apa yang kau hasilkan. Relakan hatimu untuk dibentuk dan dididik oleh Tuhan kalau engkau sedang mengalami didikan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Jangan kita marah, jangan kita berontak, jangan kita mencari kambing hitam, ya. Oh, saya begini gara-gara Pak Pendeta gak pernah doain saya, ya. Gara-gara Pak Gembala gak doain saya ini, ya. Gara-gara Pak Pendeta gak pernah nongol di rumah saya.
saya, kayaknya dia hasut-hasut deh supaya saya tokonya nggak laku, atau supaya saya pekerjaan saya di PHK dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, stop cari kambing hitam, stop menyalahkan orang lain, tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Dan minta kekuatan Tuhan untuk melewati prosesnya ini, saudara. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena ya kalau disayang Tuhan, hidup kita itu dikontrol sama Tuhan. Ya, hidup kita itu diawasi terus sama Tuhan. Ya, kalau kita disayang sama Tuhan, gak boleh salah sedikit, memang, saudara. Kita baca yuk dalam Ibrani pasal 12 ayat 6-10, tolong dibacakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, saya ambil contoh lagi tadi. Seorang anak tadi dididik begitu rupa oleh ayahnya atau oleh gurunya kungfunya. Tetapi dia bukannya marah kepada gurunya atau orang tuanya, tetapi dia sangat menghormati. Meskipun didikannya keras, saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan mendidik kita, memproses kita, memisahkan kita dari segala dosa-dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Mungkin dosa itu sudah kita hidupi bertahun-tahun. Mungkin ada dosa iri hati dalam hidup kita. Mungkin ada dosa kesombongan dalam hidup kita. Mungkin ada dosa hal-hal yang buruk, pikiran negatif, suka berprasangka buruk, suka memfitnah orang, suka menjelekan orang. Tuhan mengasihi saudara, sehingga Tuhan memberikan proses demi proses untuk saya dan saudara alami. Untuk apa? Bukan untuk kehancuran kita, bukan untuk supaya kita tidak jadi apa-apa atau keburukan kita. Tetapi di sini dikatakan apa? Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu tujuan Tuhan buat saya dan saudara. Itu tujuan Tuhan buat kita semua, saudara. Jangan kita bersunut-sunut, jangan kita marah, ya. Jangan kita merasa hidup ini terlalu berat dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat tujuan pendidik itu, ya, punya kemampuan, dia tahu anak yang dia didik itu kemampuannya seperti apa. Firman Tuhan katakan, ya, aku tahu kekuatanmu apa? Tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dalam 1 Korintus dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melewati proses yang berat, yang sakit, yang menurut kita begitu berat, ya, jangan menyalahkan masalah yang kita hadapi. Masalah itu hanyalah alat, ya. Masalah itu hanyalah alat untuk kita
kita, ya, supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan mau masuk dalam rencana Tuhan, maka saudara kasih dalam Tuhan, maka engkau akan melihat perubahan demi perubahan terjadi. Kualitas imanmu bertambah, ya, potensimu bertambah, ya, engkau akan semakin lebih dipakai Tuhan, lebih diurapi Tuhan, lebih diberkati Tuhan dibandingkan, ya, dengan seusiamu mungkin, sepantaranmu mungkin seperti anak tadi, ya. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Tolong dibacakan Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, melatih panca indera. Apa itu panca indera? Pernah dihotbahkan oleh Bapak Gembala, ada berapa seri itu. Ada mata, ada indera penglihatan, indera penciuman, apalagi indera pendengaran, indera perasa, dan indera peraba. Ingat kembali firman Tuhan itu, ya. Yang ketiga adalah Tuhan mau melatih kita, panca indera kita, supaya kita memiliki kepekaan. Kepekaan di dalam Tuhan. Mata kita, telinga kita, kita peka. Kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak, ya. Mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik. Kalau indera kita terlatih, kita tidak gampang terhasut, ya. Kita tidak gampang terprovokator. Kita memiliki prinsip yang kuat, ya. Prinsip yang hebat. Meskipun pencobaannya berat, meskipun yang kita lihat, yang kita dengar sepertinya iya, ya, sepertinya fakta. Tapi kalau kita punya prinsip iman, ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita bisa lihat mana yang baik dan mana yang buruk, kita tidak akan terbawa arus. Tetapi kalau kita sudah terbiasa melatih diri panca indera kita dengan yang melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, ketika diarahkan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, kita lebih sibuk untuk mencari bantahan, lebih sibuk untuk menyerang, untuk berbalik mencari kelemahan sisi pengkhotbah. Kita lebih sibuk yang mencari orang-orang di sekitar kita yang bisa kita lemparkan masalahnya. Kita lebih sibuk untuk mencari kebenaran diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki panca indera yang terlatih? Saudara yang kasih dalam Tuhan, panca indera yang terlatih. Sekali lagi saya katakan, di sini firman Tuhan katakan, ya, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Dengan kesulitan hidup ini, saudara, ada banyak orang yang tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana kebaikan, mana bukan dari firman Tuhan. Oh, katanya, daripada begini, daripada begitu, daripada begini, daripada begitu. Ada begitu banyak firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dipatahkan dengan alasan daripada, karena situasi begini, karena keadaan begini, ya saya, ya, bisa dilanjutkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki panca indera yang terlatih, ya, yang mau dilatih oleh Tuhan, kita hanya mau mendengar apa yang baik, apa yang menjadi firman Tuhan. Mulut kita pun akan terlatih, telinga kita pun akan terlatih, mata kita pun akan terlatih, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saya pernah mengalaminya, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sepertinya ini iya, benar, baik gitu ya. Tetapi ingat,
saat saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati nurani kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani, firman Tuhan sanggup menembus sampai ke dalaman paling dalam. Ya, memisahkan tulang dan sumsum, memisahkan pikiran-pikiran kita. Kalau kita mau mendengar Roh Kudus sedang berbicara dalam hati nurani kita, maka kita bisa akan melihat mana yang dari Tuhan, mana yang dari diri kita, mana yang dari orang lain, mana yang dari iblis. Ya, kalau dari iblis, apakah itu sudah barang tentu tidak baik, sudah barang tentu itu menjerumuskan kita. Dan yang kita perlu latih adalah mana yang dari diri kita sendiri. Apakah itu mementingkan egoisnya kita? Apakah kita mencari keuntungan sendiri, mencari kepentingan diri sendiri? Karena firman Tuhan katakan barang siapa kita iri hati dan mencari kepentingan sendiri, di situ ada keributan. Kalau dari Roh Tuhan tidak mungkin ada keributan. Ya, tidak mungkin ada perpecahan. Mungkin kita katakan dari orang lain, apakah itu benar? Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan latihlah panca inderamu, sehingga kau akan memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau semakin seperti emas yang semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Tadi siang di rumah sakit saya katakan, ya di siaran langsung, ada dua tipe akhir zaman. Ya, orang jahat akan bertambah jahat, orang baik, orang suci akan bertambah suci, orang kudus akan bertambah kudus. Mana bagian kita? Saya secara pribadi dan saya katakan secara buat kita semua, kita mau bukan bagian dalam orang jahat bertambah jahat, ya, tetapi kita mau jadi bagian dari orang baik bertambah baik, orang suci bertambah suci, dan orang kudus bertambah kudus, sehingga kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Firman Allah katakan, berusahalah hidupku kudus, kejarlah hidup kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Allah. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah, ajarku berharap, ajarku menyerah total Tuhan. Aku tidak mau lagi mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah. Aku mau memeriksa hati dan nuraniku, karena di situ ada Roh Kudus yang berbicara kebenaran. Haleluya, haleluya. Ya, sekarang malam ini oh Yesus, Engkau baik. Kau menginginkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kau lebih memakai kami dengan luar biasa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Dia, sembah Dia.
Allah yang menghendaki agar supaya kami umat-umat-Mu ya Tuhan semakin hari semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kami mengiraikan Engkau ya Tuhan. Engkau melatih kami dalam semua aspek kehidupan kami ya Tuhan. Semuanya itu untuk kebaikan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Sampai Engkau memberikan kepada kami hati yang rela, hati yang mau taat kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai itu malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Semua oh Tuhan yang mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, biar mereka semua dilawati oleh Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh bangkit ya Tuhan, untuk mau lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan, untuk mau berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, mengikuti didikan Tuhan, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin hari ya Tuhan, semakin hidup kami berkualitas, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, yang ada di GPD kasih karunia ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Setiap rumah-rumah tangga umat-umat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, memberikan kerinduan untuk mereka mau sungguh-sungguh ya Tuhan, mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga dalamnya nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan malam hari. Kami percaya kami memperoleh berkat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan.